Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga kita semua termasuk dalam jajaran umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Siva Fujiah dengan NIM 2004752 dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul yaitu Tegar di Atas Hidayah. Lalu apa itu hidayah? Hidayah sering diartikan sebagai bentuk kesadaran seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perlu kita ketahui bahwa hidayah ini sangat penting peranannya bagi setiap manusia. Mengapa? Karena hidayah tersebut datang langsung dari Allah dan manusia tidak bisa mendatangkan hidayah tersebut. Tanpa adanya hidayah, manusia akan tersesat dalam hidupnya. Manusia membutuhkan hidayah dari lebih dari kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dalam salatnya untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali setiap harinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dalam kehidupan manusia. Betapa pentingnya masalah hidayah dan banyak manusia yang memohon dan mengharapkan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya hidayah ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan hidayah ini diberikan kepada orang yang memang mau berusaha untuk mendapatkannya. Karena hidayah ini tidak datang secara tiba-tiba atau gratis. Hidayah ini memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, hidayah itu sangat mahal. Hidayah ini mahal karena tidak diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, bahkan ya Nabi Muhammad SAW selaku kasih Allah juga tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang dikasihinya. Hal ini membuktikan betapa hidayah itu memang benar-benar mahal dan hanya datang langsung dari Allah. Jika kita diberikan hidayah oleh Allah, bagaimana sih caranya supaya kita tetap istiqomah dan tetap tegar di atas hidayah yang telah Allah berikan tersebut, supaya kita tidak tergoncangkan terhadap hal-hal yang lain. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar hati kita selalu ditetapkan dan berpegang teguh pada agama Allah. Ada salah satu doa yang disarankan untuk dibaca di setiap sujud, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Yang kedua adalah memperbaharui keimanan atau mencharge iman, dan hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti kajian-kajian atau mengikuti holako-holako dan lain sebagainya untuk memperbaharui keimanan kita. Karena iman itu sepertinya naik turun, kadang kita berada di fase futur dan kadang kita juga ada di fase semangat-semangatnya dalam beribadah. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaharui keimanan. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan taat mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan renungan serta mengingat Allah. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu syar'i dan aktif dalam halaqah zikir. Sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan bahwa dengan ini merupakan salah satu cara untuk memperbaharui keimanan, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Jadi memperdalam ilmu kita mengenai agama dengan mengikuti kajian-kajian dan lain-lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah berteman dan bergaul dengan orang baik. Karena sikap kita itu pasti tergantung terhadap lingkungan kita. Sebaik apapun kita, jika lingkungan di sekitar tempat tinggal kita itu buruk dan tidak mendukung kita untuk menjadi lebih baik, kita juga pasti lama-kelamaan akan terpengaruh terhadap lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sebisa mungkin untuk memilih teman yang mengajak kepada kebenaran. Yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Percuma ya kalau misalnya kita diberikan hidayah oleh Allah, tapi kita tidak mengerjakan amal soleh, tersebut akan terbuang sia-sia. Dan selanjutnya adalah muhasabah diri. Kemudian zuhud terhadap dunia. Dan yang terakhir adalah memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian ini lumayan cukup ampuh untuk mengingatkan kita senantiasa berbuat baik dan melakukan amal-amal soleh. Dengan cara-cara tersebut, insya Allah akan membuat kita bisa tetap istiqomah dan tetap tegar di atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.